Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semua nikmat yang Allah berikan ini menjadi satu pertanggungjawaban kelak nanti di hari kiamat. Allah akan tanya kemana kita habiskan nikmat-nikmat yang Allah berikan selama ini kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur, di antara ciri-ciri hati yang bersih dalam kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, Dr. Ahmad Farid menyebutkan adalah yaitu ketika seseorang terhadap waktunya dia lebih pelit daripada hartanya. Orang umumnya dia akan pelit terhadap harta karena mencarinya susah, kata dia. Dia pelit terhadap emas karena emas payah juga mencarinya, mahal harganya. Tapi hakikatnya waktu jauh lebih mahal daripada harta, dan waktu jauh lebih mahal daripada emas. Kalau harta itu bisa dicari, tapi kalau emas dia enggak. Kalau emas juga bisa dicari, tapi kalau waktu dia enggak bisa. Makanya ada ulama ketika melihat kawan-kawannya bermain-main, tidak menggunakan waktu dengan sebagaimana mestinya untuk bagaimana bisa bernilai ibadah di sisi Allah, dia mengatakan kalau bisa saya beli waktu kalian, saya beli. Begitu mahal bagi dia waktu. Jadi ciri orang-orang hati sehat ini, yaitu mereka ini terhadap waktu mereka pelit sekali, jamaah. Bagaimana waktu mereka di dunia ini mereka gunakan sebaik-baik mungkin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bagaimana bernilai ibadah di sisi Allah. Karena waktu jangankan mundur, bertahan pun tidak bisa. Makanya Allah bersumpah demi waktu dalam Quran cukup banyak. Misalnya Allah mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh, wal duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, yang paling populer, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam. Jadi Allah bersumpah demi waktu, menandakan bahwa waktu ini sangat mahal. Jamaah yang dimuliakan, ini nasihat untuk kami dan kepada kita semua. Kita hari ini hidup di zaman waktu tidak terasa. Tiba-tiba awalnya pagi, kemudian sore, sore kemudian pagi lagi. Sementara jatah umur kita dengan orang jatah umur di zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sama. Bahkan jatah kita di dunia ini yang akhir zaman ini kemungkinan lebih sedikit daripada mereka. Karena banyak keterangan-keterangan, salah satunya dalam hadis Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Wala taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman wa takunu sanatu kasyahr wa syahr kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kasa'ah. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Satu tahun seperti rasanya satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari seperti satu jam. Hari ini sudah masuk kita kalau tidak salah berapa Syawal nih Bapak Ibu? Kalau tidak salah 25 Syawal. 11 bulan lagi Ramadan berarti. Begitu cepat waktu ini. Tidak terasa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis waktu cepat berputar, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan. Salah satu tafsir para ulama adalah bahwa umur umat Nabi Muhammad ini makin hari makin pendek. Itu maknanya, salah satu maknanya, meskipun ada makna yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri belum menyampaikan dalam salah satu perkataannya, "Yabna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, engkau seperti hari-hari. Kalau hari berlalu, maka engkau berlalu sebagaimana hari berlalu. Hari Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, balik lagi. Tanggal nambah juga, tahun nambah juga. Jatah di dunia semakin berkurang. Maka kaum muslimin, Nabi pun mengingatkan kita, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Sihataka qabla sakomika, sehat sebelum sakit. Wa faraghaka qabla shughlika, lapang sebelum sibuk. Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ghinaka qabla fakrika, engkau punya harta sebelum Allah ambil harta itu. Jadi kita berpacu dengan waktu, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya enggak heran bagaimana dulu kita perhatikan ada namanya Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais waktu itu dia punya kawan, teman lah.
Kawan dia ini ingin berbicara, ngomong, bercerita dengan dia. Ketika itu apa dibilangnya sama kawannya? Amsik syams. Bisakah kamu menahan matahari? Kalau kamu bisa menahan matahari, ayo kita bercerita. Tapi kalau kamu tidak bisa menahan matahari, dalam arti cerita yang tidak bermanfaat, maka dia nggak bersedia untuk bercerita dengannya. Karena habis waktu, habis umur, harusnya bisa untuk beribadah, tapi dilalaikan begitu saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an pun Allah katakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia besok di hari kiamat, kita orang-orang beriman, kita akan mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya dulu di dunia aku betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin hidup waktu-waktu saya demi kehidupan saya saat ini. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukanlah kehidupan di dunia. Di dunia kita lewat begitu saja, pada akhirnya semua besok akan ditimbang amal-amal kebaikan kita atau keburukan kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman di mana waktu banyak disia-siakan, tidak terasa. Kita lihat HP 15 menit ke atas, itu katanya hati sudah terikat dengan HP. Kalau sudah di atas 15 menit, itu mesti otak kita HP. Itu susah sekali lepasnya hari ini. Sedikit-sedikit lihat HP. Udah jam 9 lihat HP, tiba-tiba tidak sadar jam 11. Dilihatnya Angling Dharma, ya kan? Dilihatnya Mak Lampir, habis, ya kan? Ditambah nanti Wiro Sableng dikit, makin habis waktu dia. 13 menit. Nanti film Korea, film ini, semuanya. Akhirnya habis waktu sampai sore. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini di mana-mana channel-channel YouTube tuh banyak. Ya kan, YouTuber mereka banyak besok mempertanggungjawabkan bagaimana waktu orang habis gara-gara menonton video mereka. Kalau ternyata video yang mereka buat hanya 5 menit, tapi yang dibuat videonya yang tidak bermanfaat, tidak nambah iman, bahkan melalaikan, anggaplah dia perkara mubah, apalagi perkara makruh, bahkan perkara haram, dilihat sama orang 5 menit kali 1 juta orang yang menonton, maka besok di hari kiamat dia pertanggungjawabkan yang 1 juta orang itu habis gara-gara lihat konten dia. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di musola kita ini dibuat YouTube, channelnya ada Musola Al Hidayah. Setiap ustadz ceramah dimasukkan ke YouTube, dilihat paling nonton 50 orang, itu pun 2 menit tidak sampai, ya kan? Tapi yang perkara-perkara sifatnya mubah, bahkan yang makruh, bahkan yang haram, mau berjam-jam orang menontonnya, habis. Itu orang yang buat konten, besok di hari kiamat dia akan kena hukuman dari apa yang dibuatnya, sehingga orang lalai terhadap waktu yang orang Allah berikan kepada mereka gara-gara menonton konten-kontennya. Makanya jamaah, kita tidak boleh sembarangan. Cukuplah kita yang pribadi yang lalai, jangan kita buat orang juga lalai gara-gara kita. Besok beban kita berat. Oke, kita berpikir untung, berpikir cuan, kata orang hari ini, rupiah berapalah, tapi pertanggungjawaban di hari kiamat cukup berat. Maka beruntunglah orang yang memang ternyata dengan itu memberikan hidayah kepada orang lain. 1000 orang menonton, 1000 dapat hidayah, dia pun dapat amal jariah sampai kelak di hari kiamat. Tergantung untuk apa dimanfaatkan. Hari ini YouTube ini betul-betul sangat mengganggu kita. Pokoknya video-video ya, baik itu aplikasi-aplikasi, mau Facebook, mau WhatsApp, semuanya di akhir zaman nih betul-betul terbuka. Makanya orang kota kalau dia pulang kampung nggak wah lagi hari ini. Kenapa? Orang kampung udah punya HP. Dia tahu apa yang ada di Jakarta. Dia tahu apa yang di Amerika. Dia tidak pandai bahasa Inggris, bisa ditranslate-nya, ya kan? Dia tidak tahu apa artinya, dicarinya ketemu hari ini. Dan hari ini orang istilahnya tuh, orang hari ini tuh kepo, istilah orangnya, pengen tahu. Suka kali pengen tahu. Semuanya, mau makan, mau ini, pengen tahu semua. Padahal tidak ada manfaat pun dia tahu itu. Kalau sekiranya tahu dia apa tafsir Alhamdulillahirabbil alamin, itu bagus. Tapi yang lain enggak. Yang itu dia enggak, yang lain dia suka. Bahkan kalau ditanya apa kesimpulan, enggak ada. Enggak pun nambah kecerdasan dia, enggak pun nambah manfaat untuk kehidupan dia, enggak ada. Yang ada misalnya gini, dia pusing diceknya di Google. Oh, ini rupanya kanker, kemungkinan makin parah yang ada malah. Nah, itu salah satu penelitian hari ini, karena mudahnya informasi, justru pusing sedikit lihat Google, akhirnya makin parah penyakit dia gara-gara ketakutan. Apa? Padahal cuman kurang tidur dia itu sebenarnya. Cuman entah kemana-mana pikiran dia, akhirnya dia kena penyakit. Itu salah satu penelitian hari ini. Anak-anak kita hari ini diantaranya suka begitu, cek. Tidak ada yang bermanfaat, kecuali memang bermanfaat, itu tidak ada masalah.
Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita nih pengen serba tahu, sehingga menghabiskan umur kita di dunia ini, dan besok di hari kiamat kita kemungkinan banyak yang menyesal. Ini nasihat untuk kami dan Bapak Ibu semua yang kita punya HP, khususnya Android. Kalau memang rasanya tidak begitu penting, tidak usahlah pakai HP Android nih Bapak Ibu. Kita pakai HP biasa saja. Tapi karena saya anak milenial, susah saya meninggalkan. Kalau Bapak Ibu kan tidak milenial, jadi hitam putih udah biasa dari dulu kan. Kalau bisa saran saya itu aja lah. Hari ini lebih mengerikan lagi. Kemarin berita kita lihat ada nenek-nenek main judi, ya kan? Ada juga kemarin kita ayah kandung menzinai anak kandungnya umur 5-6 tahun. Ini begini-begini dari mana mereka tahu ini? Kalau enggak dari HP ini. Makanya jangankan ayah kandung, jangankan ayah kandung, ayah tiri saja. Ada seorang ibu, dia janda, kemudian dia punya anak perempuan, dia tidak mau menikah dulu. Kenapa? Dia pengen anaknya gede dulu baru dia menikah. Kenapa? Di antara alasannya dia takut kalau nanti suami dia memperkosa anak dia. Parah hari ini Bapak Ibu, darurat zina. Dari mana? Dari HP ini semua. Menghabiskan waktu kita HP ini. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la yushikanna yusabu alaikum asyarru minas sama' hatta yablughu al-fayafi. Qalu ya Rasulullah wa ma al-fayafi? Qala al-ardul qafar. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi, nanti akan ada masa di mana keburukan turun dari langit sehingga menimpa al-fayafi. Para sahabat tidak paham apa makna dari al-fayafi. Kata Rasulullah, al-fayafi yakni al-ardul qafar, yaitu padang yang tandus, tidak berpenghuni pun rusak. Dalam kitab Nihayatul Alam, Dr. Muhammad Al-Arifi beliau memasukkan foto, saya lihat di situ, yaitu orang di padang pasir, dia buat tenda kemah-kemah camping itu. Ternyata di situ ada internetnya, bahkan itu bisa rusak meskipun tidak ada penduduknya, apalagi padat penduduk seperti ini. Makanya Bapak Ibu tolong betul-betul kita perhatikan HP kita ini, perhatikan HP anak kita, jam-jamnya, kemana, apa yang dibukanya, tolong diingatkan baik-baik. Kalau tidak mereka rusak. Dan hari ini kerusakan bukan hanya level bawah, level menengah, sampai yang level atas. Dan kemungkinan makin hari makin rusak, makin hari makin rusak, makin hari makin rusak. Hari ini orang buat konten-konten yang senonoh itu tidak malu-malu lagi Bapak Ibu. Orang hari ini anak-anak, ada guru SMP, dia kan tidak dibolehkan mencek HP murid-muridnya. Rugi anak, rugi orang tua kalau begini. Guru pengen mendidik anak, tapi nggak boleh mencek HP anak. Kata dia apa? Ketika saya mencek salah satu HP anak SMP, ternyata dia open BO, kata dia, bahwa dia menawarkan dirinya untuk diperjualbelikan. Begitu Bapak Ibu SMP itu. SD pun sudah mulai juga hari ini. SD itu kan, udah ngeri. Apalagi SMP, apalagi SMA. Di satu daerah di Sumatera Barat ini, yang kita katanya ABS SBK yang sangat kuat dengan keislaman, ada grup anak-anak SMP atau SMA itu di satu daerah, saya tidak perlu sebut, itu gay, ada. Lesbi, ada. Tapi ini orang tua kemana ini? Tidak tahu dia. Kerusakan ini terjadi hari ini. Habis waktu. Kenapa? HP. Inilah sumber petaka semuanya. Tapi bukan berarti di sini juga banyak kebaikan. Saya ceramah nih. Saya tulis di sini. Saya lihat-lihat. Bisa saya ceramahkan. Kalau bawa buku kan besar. Kalau bawa ini bisa sebentar. Ada pula manfaatnya. Tapi keburukannya juga cukup dahsyat. Maka daripada itu kaum muslimin, banyak waktu kita di akhir zaman ini terhabiskan gara-gara segi empat ini, yaitu HP kita ini. Itu untuk waktu kita, belum lagi untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Dan banyak orang bercerai karena ini, banyak orang ribut karena ini, banyak keluarga yang tidak harmonis lagi karena ini. Sambil makan pun sempat juga lihat ini, nggak ada kebahagiaan kan? Dia memisahkan orang, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Maka manfaatkan sebaik-baik mungkin, jangan sampai kita menyesal besok kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.